Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Marina Sapitri dengan NIM 19106232291. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19 yang berakibat terhadap pengangguran. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pandemi COVID-19 membuat jumlah pengangguran di Indonesia bertambah hingga 3,7 juta orang. Jumlah tersebut menambah angka pengangguran yang sudah ada sebelumnya yang mencapai 7 juta, kini menjadi sekitar 10,7 juta orang. Untuk itu pemerintah akan memfokuskan penggunaan anggaran tahun 2021 untuk peningkatan kesempatan kerja. Suharso juga menyatakan bahwa pelebaran defisit hingga 5,2% dilakukan agar ruang fiskal dapat digunakan untuk menggenjot belanja dan dapat memberikan implikasi yang positif terhadap pemulihan ekonomi. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan fokus tambahan anggaran sebesar 179 triliun rupiah dari pelebaran defisit adalah untuk pembukaan kesempatan kerja, dan hal itu berjalan bersama dengan transformasi di berbagai sektor termasuk ketahanan pangan. Untuk yang pertama, dari timbulnya pengangguran atau dari banyaknya pengangguran adalah menurunnya pendapatan per kapita. Orang yang menganggur itu berarti tidak memiliki penghasilan, sehingga hidupnya akan bergantung dan akan membebani orang lain yang bekerja. Nah, hal ini akan menyebabkan akan terjadinya penurunan pendapatan per kapita. Dengan kata lain, ketika pengangguran tinggi, maka pendapatan per kapita akan menurun. Dengan sebaliknya, ketika pengangguran rendah, maka pendapatan per kapita akan menaik. Jadi yang pertama yaitu menurunnya pendapatan per kapita. Karena biasanya satu rumah penghasilannya bisa mencapai sekitar 10 juta rupiah. Karena adanya yang menganggur, pendapatannya jadi menurun sekitar 6 juta rupiah. Yang kedua, dampak dari adanya pengangguran ini juga bisa mengurangi pendapatan negara. Karena ketika banyaknya pengangguran, maka pendapatan negara salah satunya adalah pajak. Pajak ini penghasilannya akan berkurang. Penerimaan negara itu kan salah satunya dari pajak. Nah, ketika banyaknya orang yang tidak bekerja, mungkin kalau satu atau dua orang saja tidak akan berpengaruh. Tetapi ketika sudah resesi ekonomi atau di PHK massal, hal ini akan berkurang pendapatan negara. Itu karena hasil dari pajak penghasilan itu akan ikut berkurang. Misalnya, ketika seseorang dapat upah dari hasil bekerjanya, upah tersebut belum diterima secara utuh karena bakalan dipotong pajak penghasilan terlebih dahulu. Dan itulah salah satu hal yang menjadi sumber pendapatan negara. Selanjutnya, bakalan ada beban sosial. Orang yang punya pekerjaan berarti dia sudah punya status sosial di tengah masyarakat. Karena ketika orang tidak memiliki pekerjaan, apalagi dalam jangka waktu yang lama, mereka akan merasa rendah diri statusnya. Karena mungkin mereka merasa minder di masyarakat, apalagi ketika ada di suatu komunitas, pasti ada saja yang menanyakan dialog kerja di mana. Hal ini akan membuat ketika adanya pengangguran akan merasa rendah diri karena mereka tidak bekerja. Selanjutnya ada juga